Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk sahabat-sahabat Ajarin Channel dimanapun sahabat-sahabat berada. Jumpa lagi dengan Kak Agus di sini. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas beberapa soal FR yang muncul pada TPS UTBK tahun 2022 gelombang pertama untuk subtes penalaran umum yang bagian kuantitatifnya. Kakak akan ajarkan bagaimana menyelesaikan soal-soal dengan mudah, dengan praktis, dengan waktu yang kurang dari 1 menit. Oke, gak perlu panjang lebar lagi, mari kita saksikan pembahasannya. Pembahasan soal nomor 1. Hasil perhitungan yang lebih besar dari 3,01 ditambah 5/6 adalah berapa? Sahabat-sahabat, untuk menyelesaikan soal ini, itu ada banyak cara ya teman-teman. Ada yang bisa jadikan ini pecahan dulu, kemudian baru ditambahkan, baru disamakan penyebutnya dulu ya. Karena kalau penjumlahan itu, pecahan nggak bisa dilakukan kalau penyebutnya nggak sama. Nah, itu cara yang menurut saya paling lama ya teman-teman ya. Oke, cara yang selanjutnya adalah yang agak lebih mudah adalah dengan mengubah pecahan ini menjadi bentuk desimal. Nah, kalau pecahan desimal kemudian kita tambahkan ke sini, nanti akan ketemu bentuk desimalnya. Nah, dari pilihan ganda ini kita lakukan cara yang serupa, kemudian kita cari mana yang lebih besar, karena yang diminta adalah yang lebih besar. Oke, gimana sih Kak cara mengubah pecahan ini menjadi bentuk desimal? Coba kita ingat lagi ya, itu pelajaran SD ataupun SMP. 5/6 itu sebenarnya adalah 5 dibagi 6. Karena 5 ini lebih kecil dibandingkan 6, maka di sini harus kita tambahkan 0, sehingga di sini ditambah 0. Oke, 50 dibagi 6 itu adalah 8. 8 kali 6 itu adalah 48. Kita kurangi, ketemu 2, sisanya ya. Kemudian tambahin 0 lagi, 20 dibagi 6 adalah 3. Sehingga ini adalah 0,83. Cukup kita buat ada 2 angka di belakang koma, karena di sini juga 2 angka di belakang koma. Sehingga kalau kita tambahkan 3,01 ditambah 0,83, itu menjadi ini 483, berarti 3,84. Cari nanti di sini yang lebih besar dari 3,84. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita kerjakan cara ini, sebenarnya ini juga cara yang lumayan agak lama ya, karena membutuhkan waktu mengubah ini menjadi desimal dulu, terus ditambahkan baru kita compare kan. Gimana sih? Ada cara yang lebih cepat nggak Kak gitu kan? Kalau kita menyelesaikan soal kayak gini kan, untuk UTBK, kita perlu lebih cepat ya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman jeli, perhatikan baik-baik. Soal ini sebenarnya sangat simpel. Simpelnya di mana? Kita lihat, di sini desimalnya ini adalah 3,01, 3,03, dan seterusnya ini. Kalau dilihat angka-angka ini, semuanya sangat dekat atau mendekati atau bisa kita bulatkan ke angka 3. Oke ya teman-teman, bisa kita bulatkan ke angka 3. Jadi karena semua sama menuju ke angka 3, maka yang paling menentukan dari sini ini adalah hanya pecahannya. Artinya teman-teman cukup membandingkan antara pecahan yang di opsi A ini dengan di soalnya, mana yang paling besar, gitu ya. Terus gimana caranya Kak? Oke, saya ajarin nih, yang lebih simpel ya. Jadi opsi A itu kita akan coba bandingkan, soalnya adalah 5/6, kemudian kita bandingkan dengan pecahan yang sini adalah 2/3. Nah, cara membandingkan dua pecahan itu simpel teman-teman. Cukup kali silang saja. 5 dikali 3 itu 15. Taruh di sini ya. 5 dikali 3 itu 15. 2 dikali 6 itu adalah 12. 15 sama 12 gede mana teman-teman? Ya gede 15 dong. Nah, sehingga ini juga tandanya sama. Artinya 5/6 ini masih lebih besar dibandingkan 2/3. Artinya ini lebih kecil nih teman-teman. Padahal yang dimintakan lebih besar. Berarti ini bukan. Nah, dengan cara yang sama, lakukan. Oke, kita coba opsi B. Kita bandingkan 5/6 dengan 3/4. Kita kalikan silang, 20 di sini, 18. Berarti ini juga masih lebih besar. Berarti ini bukan. Untuk yang opsi C, saya bandingkan 5/6
dengan 4/5. Saya kalikan silang, 25, ini kali ini 24. Tetap ini lebih besar, jadi ini juga bukan. Opsi D, kita bandingkan 5/6 dengan 6/7. Kalau kita kalikan silang, 5 kali 7, 35, 6 kali 6, 36. Nah, ini lebih besar teman-teman, sehingga jawabannya adalah yang D. Kita coba yang E juga ya. Yang E adalah kita bandingkan 5/6 dengan 7/9. Kita kalikan silang, ini 45, yang ini adalah 42 ya. 9 kali 5, 45, 6 kali 7, 42. Oke, ini tetap juga lebih besar, sehingga jawabannya tetap yang D. Yang E tidak tepat. Gampang kan teman-teman? Kurang dari 1 menit kalau teman-teman bisa mengerjakan dengan cara ini dibandingkan dengan mengubah pecahan ini menjadi bentuk desimal, baru ditambahkan, baru dibandingkan. Oke, gampang kan? Next, kita bahas lagi soal selanjutnya. Pembahasan soal nomor 2. Komposisi gula dan soda kue untuk membuat permen 8/2. Jika untuk membuat 10 bungkus permen dibutuhkan 240 gram gula, berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen adalah berapa? Oke, soal ini simpel teman-teman. Coba kita tuliskan dulu ya. Perbandingan antara gula dibanding soda kue. Kita tahu bahwa perbandingannya adalah 8/2. Oke. Nah, ketika kita membuat 10 bungkus permen, ternyata gula yang dibutuhkan 240 gram. Berarti ini tuh berapa kalinya teman-teman? Dari 8 ke 240 itu 30 kalinya. Oke. Berarti soda kuenya juga 30 kalinya nih teman-teman. Karena ini perbandingan senilai. 2 kali 30 berapa? 60. Simpel kan? Oke. Tapi bukan itu jawabannya teman-teman ya. Itu adalah banyaknya gula dan soda kue dengan perbandingan 8/2. Untuk membuat 10 bungkus dibutuhkan 240 gram gula sama 60 gram soda kue. Sedangkan di soal yang diminta adalah kalau ingin membuat 30 bungkus permen, kira-kira butuh soda kue berapa? Nah, perhatikan saja, dari 10 ke 30 itu 3 kali lipat. Oke, berarti soda kue yang dibutuhkan juga harus 3 kali lipatnya lagi. Berarti jadi 180 gram. Jadi inilah jawabannya, yaitu yang E. Simpel kan teman-teman? Kalau teman-teman jeli ini bisa dikerjakan kurang dari 1 menit. Sehingga teman-teman bisa menyelesaikan soal UTBK dengan cepat dan tepat. Oke, next. Kita lanjutkan pembahasan soal selanjutnya. Pembahasan soal nomor 3. Jumlah produksi Gucci dari sebuah pabrik gerabah selama 5 hari berturut-turut adalah sebanyak 24, 27, 22, 25, dan 20. Sementara itu, jumlah produksi pot pada hari yang sama adalah 13, 9, 11, 7, dan 9. Jika tren dari kedua produksi itu bersifat konstan, berapa banyak produksi Gucci dan pot pada hari ke-6? Oke, kita lihat ya. Produksi Gucci-nya itu adalah 24 di hari pertama, kemudian di hari kedua 27, di hari ketiga 22, di hari keempat 25, dan di hari keenam adalah 20. Kalau kita lihat trennya, 24 ke 27 dia naik 3 ya, berarti bertambah 3. Terus kemudian di hari ketiga dia berkurang 5. Kemudian ini dia naik lagi 3 di hari keempat. Dari 25 ke 20 berkurang lagi 5. Nah, ini jadi sebenarnya soal barisan pola bilangan, tapi dibuat dalam bentuk soal cerita. Nah, sehingga ini hari ke-6 nanti dia akan bertambah 3 produksinya, sehingga menjadi 23. Jadi jawabannya kalau nggak D ya E ya teman-teman. Oke, kita cek tren untuk produksi potnya. Untuk produksi pot, dia dari 13, 9, 11, 7, dan 9. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita cari di hari ke-6. Kita lihat di sini dia naik atau bertambah. Berkurang 4 ya teman-teman ya. Dari produksi hari pertama ke kedua itu berkurang 4. Kemudian dia bertambah 2
habis itu berkurang 4 lagi, habis itu bertambah 2, maka hari ke-6 dia akan berkurang 4. 9 kurang 4 itu adalah 5. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. 23 buah untuk gucinya dan 5 buah untuk potnya. Gampang kan teman-teman? Sip. Kita lanjutkan lagi soal pembahasan nomor selanjutnya. Pembahasan soal selanjutnya. Harga 4 bola dan 4 peluit adalah 400.000. 4 bola ditambah 4 peluit itu sama dengan 400.000. Berarti kalau saya bagi dengan 4 ya, jadi 1 bola ditambah 1 peluit itu harganya adalah 4 dibagi 4 kan 1. Ini 4 peluit dibagi 4 jadi 1. 400.000 dibagi 4 adalah 100.000. Oke. Kemudian ada informasi di sini, harga sebuah peluit berarti 1 peluit ditambah 1 botol air minum itu adalah 20.000. Jika diketahui harga botol air minumnya ini lebih mahal dibandingkan peluitnya, mana pernyataan yang paling sesuai dengan informasi tersebut? Kita cek, harga peluit sama dengan harga bola. Jelas enggak ya? Karena harga peluit saja kalau ditambah harga botol air itu 20.000. Anggaplah peluitnya ini saya jual harganya itu 1.000 misalnya ya. Karena harga botol air lebih mahal. Kita maksimalkan misalnya harga botol air itu 19.000. Atau saya kasih gratis aja deh yang peluitnya ya. Nah, tinggal botol airnya berarti 20.000 misalnya. Jadi ketika kita maksimalkan harga botol air pun dia nggak akan lebih dari 20.000. Sehingga peluitnya juga akan harganya pasti kurang dari 20.000. Berarti logikanya apa? Bola dengan peluit itu pasti lebih mahal bola, atau dia paling mahal ya harganya. Baru kemudian botol air yang paling mahal selanjutnya, baru peluit. Sehingga jawaban yang tepat mana? Harga peluit lebih mahal dari harga bola? Salah. Harga bola lebih mahal daripada harga air minum? Benar. Oke, jawabannya berarti adalah yang C. Logika saja ini teman-teman. Simple dan mudah-mudahan bisa dipahami cara menyelesaikannya. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Pembahasan soal selanjutnya. 3 orang sopir kendaraan umum membandingkan penghasilan mereka. Sopir A mengangkut 11 penumpang per hari dengan tarif 10.000 per orang. Sopir B menerima gaji harian sebesar 120.000 dan sopir C mendapatkan gaji sebesar 785.000 per minggu. Jika mereka bekerja 7 hari per minggu, manakah pernyataan yang paling tepat? Oke, kita lihat ya, sopir A itu dia menerima tarif 10.000 per orang dan setiap hari dia mendapatkan penumpang 11 orang. Berarti 11 dikali 10.000 dikali 7. Karena 7 hari ya. Kita hitungannya dalam tarif gaji per minggu karena ini yang paling besar ini kan sopir C ini hitungannya per minggu ya. Oke, 7 kali 11, 77 dikali 10.000 berarti 770.000. Kemudian sopir B itu harian ya. Ada 120.000 per hari dia dikasihnya. Maka kita kalikan 7 sama dengan berapa nih? 2 kali 7 itu adalah 14, nyimpen 1. 7 kali 1 itu 7 ditambah 1 tadi 8. Berarti 840.000. Nah, kalau kita lihat ini dalam 1 minggu ya. Nah, C dalam 1 minggu adalah 785.000 per minggu ya. Ini juga per minggu semua. Berarti kesimpulannya apa teman-teman? Berarti gaji B itu lebih besar dibandingkan gajinya A maupun C. Atau lebih tepat yang E ya. Gaji sopir B lebih tinggi daripada sopir C. Sehingga jawabannya gampang kan teman-teman? Next, kita lanjutkan pembahasan soal selanjutnya. Pembahasan soal nomor 6. Diagram berikut menunjukkan data waktu tempuh 2 pelari ultramaraton. Grafik berikut menunjukkan data jarak dan waktu tempuh pelari A dan B dari etape 1 sampai etape 5.
Berdasarkan data dalam grafik tersebut, pada etape keberapa pelari A berlari dengan kecepatan paling rendah. Jadi yang diminta di sini adalah yang paling rendah atau paling lambat ya. Oke teman-teman, kalau kita menghitung kecepatan, itu pasti jarak dibagi waktu. Artinya kalau misalnya pada jarak yang sama atau katakanlah relatif sama ini, waktunya lebih cepat, berarti kita atau kecepatannya berarti besar atau kecepatannya cepat gitu ya. Nah kalau misalnya dia lambat, itu berarti waktu dibutuhkan jadi lebih banyak. Nah kalau dilihat dari grafik ini dan data yang diberikan di bawahnya, itu kita lihat bahwa pada jarak 7 km untuk di etape 1, 7 km itu dia si A menempuh waktu 26 menit. Artinya ini cepat banget ya. Dibandingkan kalau ini kita lihat di etape 2, 3, 4 itu 8 km itu waktu tempuhnya 30, 35, 52. Nah, teman-teman, pada jarak yang sama di etape 2, 3, 4 ini kan jaraknya sama ya. Kalau pembaginya lebih besar dalam hal ini berarti waktunya itu lebih lama. Untuk menempuh jarak yang sama dengan waktu yang lebih lama berarti yang paling lambat dari etape 2, 3, 4 itu adalah etape 4. Nah, sekarang kita coba lihat etape 5 ini dengan waktu 9 km. Dengan jarak 9 km, waktu tempuhnya 56. Ini agak berbeda dikit ya. Nah, supaya teman-teman kita bisa lebih meyakinkan lagi, maka coba kita bandingkan bahwa etape 4 dan 5 ini mana yang lebih rendah. Ya, kita minta yang lebih rendah perbandingannya atau lebih kecil. Kita lihat ya, di etape 4 ya, ini etape 4 kemudian kita bandingkan dengan etape 5. Etape 4 itu kalau kita menghitung kecepatan itu kan jarak dibagi waktu ya. Berarti etape 4 itu 8 dibagi 52. Kemudian di etape 5 itu adalah 9 dibagi 56. Nah, ingat di soal nomor 1 yang sebelumnya, ketika kita mencoba membandingkan dua pecahan, cara gampangnya adalah dikali silang saja. Berarti ini 8 dikali 56 adalah caranya teman-teman ya. 8 kali 6 berapa? 48. Kita tulis, kemudian kita simpen di otak kita atau pakai tangan ya, 4. Berarti 8 kali 5, 40. Tambah 4 berarti 44. Gitu. Nah, kemudian ini, 9 kali 52. 9 kali 2 itu 18. Kita simpen 1. 9 kali 5, 45. Ditambah 1 yang kita simpen tadi adalah 46. Berarti ini lebih besar. Nah, artinya etape 5 ini lebih cepat dibandingkan etape 4. Padahal yang diminta adalah yang paling rendah. Sehingga jawaban yang tepat adalah etape 4. Gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman, itulah ada sekitar 6 soal yang FR ya untuk yang muncul di pengetahuan umum TPS Kuantitatif UTBK 2022. Semoga pembahasan soal ini membantu sahabat-sahabat sekalian untuk persiapan UTBK di gelombang kedua ataupun membantu teman-teman yang ingin melaksanakan UTBK di tahun-tahun selanjutnya. Oke, tetap semangat dan jangan lupa like, subscribe jika bermanfaat, atau jika masih ada yang bingung, jangan lupa tulis di kolom komentar kira-kira kalian bingungnya di mana, atau masukan-masukan berharga bagi kami untuk membuat konten-konten yang lebih menarik, yang lebih bermanfaat buat sahabat-sahabat ajarin sekalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk memperoleh update video-video terbaru dari Ajarin Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.